Ya, oke, selamat siang Mas Rohim. Selamat siang. Apa Mas kabarnya Denny. hari ini? Baik, selamat Ya. dulu. Sibuk apa ini, Master? Sibuk apa ya? Itu ya sibuk ya, enggak. Oke, kabarnya mau ada pelatihan di Solo, Master, atau? Iya, rencana ya. di Solo tanggal 27, 28 Oke. Juni. Insya Allah ya. Sana, ya. Jadi buat teman-teman. Ya seperti tadi saya dengar kabar ada PSBB ya. Oke. Kalau nanti aman ya kita berlatih di sana. Kalau tidak ya datang ke sini. Oke, di Kudus, Pak. Kudus ya. Ya. Nanti dikabari yang sudah mendaftar. Oke. Bagi yang sudah mendaftar nanti tunggu kabar selanjutnya dari Asosiasi Reiki Indonesia. Ya. Gitu. Oke. Pada siang hari ini, Master, kita akan bahas tentang satu tema yang cukup banyak ditanyakan di channel YouTube Asosiasi Reiki Indonesia, yaitu berkenaan tentang cakra ajna. Nah, ini menarik karena memang ya. iya, pada kepo, Master. Jadi memang karena ini menarik karena orang itu mikirnya cakra ajna itu ibaratnya adalah mata ketiga. Mata ketiga itu hubungannya dengan kemampuan kayak mata batin itu. Jadi kewaskitaan ya. Oh iya, kewaskitaan, bisa tahu hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya setelah tahu itu buat apa? Ya, itu yang mungkin perlu ditanyakan gitu. Iya. Nah, ini saya pertama kali mau tanyakan adalah benarkah hal tersebut gitu loh. Apakah cakra ajna sendiri itu memang betul itu mata ketiga atau itu adalah sebuah cakra yang memiliki kemampuan akhirnya bisa melihat hal-hal yang gaib dan kewaskitaan lain seperti itu. Iya, ada yang menyebutnya indera keenam. Selain 5 indera yang kita sudah tahu dari SD, sekolah dasar kita diajarkan 5 indera, yaitu penglihatan, pendengaran, perasaan, kemudian penciuman dan peraba dan kecapan. Itu ada indera yang tersembunyi, yaitu yang disebut sebagai cakra ajna. Atau namanya indera keenam atau disebut sebagai indera intuisi. Nah, ini sangat terbukti dan bisa dirasakan hasilnya. Atau bahkan orang-orang yang jeli dan detail secara visual bisa melihat secara langsung gambaran-gambaran makhluk gaib yang tampak terlintas melalui extrasensory perception dari cakra ajna tersebut. Jadi yang gaib itu ada. Nah, apakah semuanya terlihat jelas tergantung kepekaan indera masing-masing. Oh begitu. Ada yang memang peka dan bisa melihat bahkan tanpa foto ya. Itu karena kepekaan indera visual, orang bisa melihat energi eterik dari hal gaib tersebut. Biasanya respon pertama adalah direspon dari perasaan, kemudian dari merindingnya tubuh ya, kemudian dari bau-bau yang muncul ketika melewati tempat tertentu. Itu adalah tanda di mana ada hal gaib di luar kita. Saya harus minum kopi agak serang. Ini saya juga ngopi dulu, Mas. Oh iya? Boleh ngopi dulu, Mas ya? Oke. Ya kadang kopi itu ya lekat, enak gitu ya. Iya. Namun di cakra tenggorokan itu kurang bagus. Oke. Makanya ada istilah dari guru-guru spiritual dulu, lebih baik minum banyak air putih daripada minum yang berwarna. Oh gitu, oke. Ya. Namun ya ada sensasi ketika kita minum yang ada warna-warninya. Jadi hidup ini akan penuh warna. Oke, kembali ke topik, Mas. Jadi tentang cakra ajna tadi. Nah, selain tadi saya pertanyaannya adalah tentang apakah benar itu memang bisa melihat makhluk gaib dan lain sebagainya. Kemudian letaknya sendiri sebetulnya presisinya itu apa, di mana? Kan banyak orang yang menjelaskan bahwa di antara kening sini, di antara ini dua alis itu. Ataukah memang benarkah di situ atau memang di mana gitu? Presisi maksudnya letak aslinya. Letak itu disinkronkan dengan namanya kelenjar pituitary ya. Di dalam otak kita itu ada namanya pituitary yang sebagai sinyal intuisi. Nah, ketika ditarik garis lurus, dia berada di tengah antara dua alis. Makanya diletakkanlah di situ. Dan inti cakranya sebenarnya bukan di depan ini ya, tapi di lurusnya tulang belakang, kemudian
inti cakra itu berada di situ. Jadi di tulang belakang sampai ke cakra mahkota ini, inti cakranya berada di situ, bukan di depan. Oh, berarti di belakang. Gambaran sensornya itu di depan. Oh gitu. Nah, seperti mata kita ya. Mata kita kan ada di depan. Ini adalah cermin ya, cermin yang sebagai olah pandang ya. Namun makna dari cermin itu akan diterjemahkan oleh otak kita yang ada di belakang. Oke. Jadi bukan yang berfungsi semuanya, namun saling terkait. Dan ada inti dari penerjemahan sebuah pemaknaan, yaitu di inti cakra. Oke, berarti aslinya adalah di kelenjar peti di belakang Di sini peri, ya. ya. Ya, di belakang ini. Cuma yang depan itu kalau misalnya di buku atau di mana itu berarti untuk memudahkan kita belajar. Kita belajar. Seperti itu ya. Oke. Ya sebenarnya letak cakra itu ya di inti cakra, yaitu di tulang belakang atau di jalur sumsumna. Kalau di gambaran kan terlihat dari depan, mahkota, kemudian ajna, tenggorokan, jantung. Sini kan depan semua. baik. Padahal ya itu gambarnya di depan. Namun inti cakranya, inti itu pusatnya. Itu di jalur sumsumna. Oke. Maka jalur sumsumna itu perlu dijaga agar diri kita selalu sehat secara saraf dan metabolismenya. Oh begitu. Oke. Menarik ini. Berbicara tentang ajna, memang kita berbicara juga tentang intuisi. Sering tadi Master menyebut tentang intuisi. Nah sebetulnya intuisi semacam apa yang dimunculkan oleh cakra ajna ini selain mungkin perception tadi ya? Mungkin semacam kayak apa namanya daya visual penglihatan dan lain sebagainya. Apakah intuisi ini juga bisa melihat masa depan atau bagaimana? Ya, Intuisi itu sangat bisa. Bahkan kalau saya bicara agak konyol ya, kita akan tahu takdir kita di masa depan. Dan kita bisa otak-atik dengan meditasi Reiki Kundalini. Nah, padahal sesuai pemanaan para kiai ustadz itu takdir itu nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah nasib. Nah, takdir yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi nggak bisa. Tapi yang belum terjadi, yang sudah ditakdirkan Tuhan. Nanti kamu mati tahun sekian. Kamu akan mendapatkan ujian tahun ini misalkan. Tentang ini. Nah, ketika kita paham tentang intuisi, kita paham memaksimalkan cakra ajna, kita akan tahu, insya Allah ya, semua atas izin Tuhan, kita akan diberitahu langkah hidup kita. Jadi kita bisa merencanakan, biar kita terhindar dari situ, saya harus jalan ke sini, saya harus jalan ke sini. Akhirnya takdir yang sudah tertulis itu akhirnya berubah. Oke. Terus apakah itu nanti bisa? Nah, ini jadi tuntutan, maaf ya, saya tidak kemudian berusaha menjadi Tuhan kecil ya. Iya. Ini menarik. Jadi karena tapi saya akan menjelaskan ya seperti yang orang-orang alami juga. Apakah saya juga melakukan itu? Ya, saya melakukan itu. Nah, apakah memang takdir saya itu sebenarnya seperti yang terjadi sekarang atau beda dengan apa yang ditulis Tuhan? Saya tidak tahu. Namun saya berusaha merubahnya agar selalu baik. Nah, kalau dalam liku-liku kehidupan kan ada orang mengalami apakah baik, apakah buruk, itu pasti ada. Nah, ketentuan itu sudah ditentukan oleh Tuhan melalui ada yang disebut sebagai karma yang sudah tertulis. Atau saya kemarin buat status namanya kualat ya. Kualat itu karma. Ketika dalam hidup kita ada dosa dengan orang lain, nanti secara semesta dosa ini akan merembet pada masa depan. Ya, akan mempengaruhi masa depan atau langkah hidup kita. Nah, ketika kita menyadari dosa itu, kita bertobat, kita minta maaf sama Tuhan dan mohon petunjuk yang baik, maka yang sudah akan terjadi itu akan terhindar. Nah, inilah fungsi dari merubah takdir ya. Takdir yang nantinya ya, bukan takdir yang sudah terjadi. Namanya benar ya, takdir yang ada takdir yang sudah terjadi, ada yang belum. Iya, oke. Terus ini begini. Kalau kurang jelas dibenarkan ya. Iya. Nanti bisa komen lah di bawah. Kita terbuka untuk kritik. Nah, terus begini. Kalau misalkan kita tahu tentang masa depan, misalnya gitu. Nah, apakah ini tidak berbahaya? Maksudnya begini. Ada orang yang berpendapat bahwa ketika tahu orang tentang masa depannya, maka dia bisa melebihi apa yang disebut. Ya kalau orang Jawa bilang kan
ngerti sadurunge pinarah begitu ya. Jadi itu kan kemampuan yang sebetulnya dalam tanda kutip agak terlarang begitu. Jadi tidak boleh setiap orang mempelajarinya, dan bahkan ketika dia sudah bisa hal itu, maka dia betul-betul harus berhati-hati begitu. Apakah itu memang seperti itu atau seperti apa, Mas? Maksudnya apakah ini tidak berbahaya ketika cakra ajna ini diajarkan gitu ya? Kemudian orang bisa merubah takdirnya sendiri di masa depan dengan begitu, ataupun dia bisa melihat takdir orang lain begitu. Apakah ini tidak dalam tanda kutip malah justru membuat dalam tanda kutip kesyirikan atau kemusyrikan begitu? Justru begitulah. Saya memahami dari kajian-kajian ya. Saya menggarisbawahi dari hal apakah dari yang kita lakukan itu akan berdampak buruk kepada orang lain atau tidak. Itu garis bawah saya. Selama itu tidak mengusik orang lain, tidak kemudian membuat rusak sebuah adat atau budaya atau norma, sah-sah saja. Dan syirik atau musyrik itu ketika tidak melibatkan Tuhan. Namun ketika melibatkan Tuhan, insya Allah semuanya akan berjalan sesuai hidayah Tuhan. Jadi ini ya bukan sebagai paradigma atau aturan pokok di dalam menentukan sikap ya, karena memang tidak bisa dibuktikan secara nyata, namun bisa dirasakan ya. Kalau anda analitis ya, memahami ini ditulis detail, kemudian anda ahli matematika kemudian membuat rumus, nggak masuk akal. Ini bukan pelajaran matematika atau eksak. Namun apakah anda pernah mengalami suatu kejadian di mana anda kehabisan uang, nggak tahu dari mana, namun anda tetap bisa hidup sampai udah tidak tahu asal muasalnya, ada aja rezeki yang datang, nggak tahu tiba-tiba ada orang minta tolong pada anda dan anda bisa menolong kemudian dapat uang. Nah ini adalah sesuatu yang kalau kita rencanakan takdir itu baik, maka takdir kita atau nasib kita di depan akan menjadi baik. Begitu. Jadi memang tidak menjadi paradigma atau pegangan pokok. Wah semua orang harus belajar Reiki Kundalini agar bisa begitu. Ya enggak, karena sifat dari hati seseorang itu beda-beda. Makanya hati itu berbolak-balik ya. Ada yang memang kekeh ya, selalu di jalan Tuhan. Semua total surrender, artinya pasrah benar bahwa ini berjalan sesuai tawakal dan takwanya Tuhan. Ada juga yang memang ada sifat rakusnya. Nah ketika muncul sifat rakus, nafsu yang besar, nafsu yang mendampingi dari tawakal dan takwa itu, maka cara ini tidak cocok. Oh gitu. Ya makanya memang ada yang memang benar-benar sakti dan itu sakti beneran. Ada juga yang sakti beberapa saat saja. Ketika diuji tidak sakti lagi. Gitu. Nah ini tergantung orang apakah dia mau kekeh dalam surrendernya pada Tuhan, tawakalnya kepada Tuhan, takwanya pada Tuhan, atau kadang terkompori sedikit nafsu akhirnya mengambil sikap yang dosa, akhirnya ya nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, terus misalkan begini Mas Tan, ini kita misalkan ada orang yang sudah terbuka mata cakra ajnanya begitu. Nah, apakah cakra ajna itu sendiri ketika sudah terbuka, apakah dia bisa tertutup lagi dengan tertutup. Apa begitu? Ya, tertutup. Ini biasanya pengertiannya ada tidak berfungsi ya, tidak berfungsi atau disfungsi. Ya. Cakra itu terbuka, semuanya terbuka ketika diri kita normal. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, kita bisa mencium, kita bisa mengecap, kita bisa meraba. Itu adalah indikasi seluruh cakra kita terbuka. Namun ada yang terbuka kecil, ada yang terbuka lebar. Ketika terbuka kecil, maka di situ tidak berfungsi dengan baik. Artinya asal hidup aja. Mau pupuk bawang, mau asal urip. Nah makanya ada meditasi yang gunanya adalah meningkatkan aktivasi cakra, meningkatkan keterbukaan daun cakra agar besar, agar semakin peka dan semakin bermanfaat. Itu fungsinya. Dan nanti ketika sudah besar, apakah bisa mengecil lagi? Bisa, ketika Anda tidak tahan dengan energi negatif yang ada di luar. Ini contohnya adalah ketika Anda punya rumah ya, rumah sudah dibersihkan, terasnya sudah dibersihkan, sudah kinclong semuanya, sudah pakai cleaner dan sebagainya, kemudian Anda tinggalkan sebulan.
tidak Anda rawat sama sekali, tidak Anda lakukan meditasi ya kalau dalam perawatan maintenance cakra, maka akan ada kotoran yang masuk yang tak disengaja. Ini karena alam semesta yang berjalan. Apalagi yang memang disengaja, misalkan disengaja dilempari orang, dilempari kotoran orang. Nah, itu pasti kotor dan cakra itu akan mengecil. Akan mengecil artinya tidak berfungsi dengan baik. Rumah yang bersih itu akan jadi kotor, jadi tidak terlihat indah. Gitu. Nah, makanya perlu pembersihan setiap saat. Bahkan saya sarankan 2 kali sehari sebelum tidur malam dan setelah bangun tidur pagi. Minimal sekali ya, melakukan pembersihan. Ini akan semakin baik untuk cakra kita. Nah, ini tadi juga ada sedikit yang menarik sebetulnya. Berarti cakra sendiri bisa juga ditutup oleh orang lain. Bisa. Oh, maksudnya dinonaktifkan begitu ya? Bisa. Ya. Jadi memang ada orang yang memang dengan sengaja mencoba untuk kali itu. Berarti bisa dimanipulasi begitu ya? Bisa. Itu nanti tergantung ini ya. Ditutup secara organ bisa, ditutup secara jiwa bisa. Nah, ketika orang punya energi besar ya, dalam jiwanya sudah positif sekali, ketika ditutup secara organ, maka dia masih punya mata batin. Masih bisa menetralkan atau masih bisa menghidupkan cakra jiwanya, cakra eteriknya ya. Namun ketika sudah ditutup secara organ, artinya misalkan mata ya, mata diculek, cek, mati kan, mata nggak bisa lihat, berarti dia tidak punya indrawi penglihatan. Artinya tidak akan ada hal-hal visual yang akan masuk dalam pikirannya. Tapi ketika sebenarnya dia sudah merekam semua kejadian alam, merekam semua langkah hidup, kalau bentuk kaki saya seperti ini, bentuk kamera seperti ini, maka dia akan punya mata batin terhadap hal itu. Nah, ketika ditutup organnya, orang masih bisa melihat secara batin. Tapi ketika sudah ditutup organnya dan ditutup mata batinnya, dikotori mata batinnya, maka akan kecil sekali dan tidak berfungsi. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang terkecoh ya dengan rayuan gaib, rayuan apa ya saya sebutnya sebagai spirit guide atau kodam atau perewang yang kemudian memperbudak diri Anda. Ini cakra ajna sangat berbahaya sebenarnya. Jadi jangan asal belajar cakra ajna, karena Anda akan diperbudak oleh ajna Anda. Hati-hati. Dan peran sebagai manusia ya, seperti Tuhan mengatakan ya, kita manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka kita harus jadi bos atas apa yang terjadi di luar diri kita ya. Jadi ada setan, ada jin, itu ada. Namun kita tidak boleh terberbudak olehnya. Makanya ketika belajar ilmu sesuatu, libatkan Tuhan dari jagat atas yang akan melindungi Anda. Hati-hati. Ketika Anda sudah hadir sesuatu yang terlihat secara ajna Anda, maka di situ Anda harus berkomunikasi agar tidak diperbudak. Banyak yang gila karena cara ini yang salah. Jadi cari guru yang tepat, cari guru spiritual yang bisa membimbing, maka Anda akan terarahkan dengan baik. Ini sebetulnya pembahasannya bisa sangat panjang, Master. Nah, tapi bisa sehari. Iya, bisa seharian. Makanya kalau kita terus-teruskan, itu nanti bisa sampai 1 hari gitu. 1 hari ya. Nah, untuk itu begini saja. Khusus pelatihan ngopi bareng ya, ngobrol tentang hal ini. Nah, dan ini nanti kita akan teruskan di video yang selanjutnya. Jadi tetap kita akan membahas tentang cakra ajna, karena ini satu pembahasan tentang cakra ajna saja ini akan lebih panjang, dan besok-besoknya lagi 7 cakra mayor itu kita akan bahas kupas secara lengkap begitu. Nah, untuk itu buat teman-teman yang menonton video ini yang sudah subscribe, jangan lupa klik loncengnya, kemudian juga nantikan video kita ya, video di Asosiasi Reiki Indonesia itu setiap jam 6 sore begitu. Kemudian bagi yang belum subscribe nih Master, karena memang banyak yang nonton tapi belum subscribe. Nah, ini kita harapkan. Saya juga begitu kadang. Iya. Sudah nonton lupa subscribe. Nah, jangan lupa subscribe sekarang. Nah, itu ingat-ingat kata Master Rahim ya. Jadi silakan subscribe, kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya. Kita akhiri dulu sesi ini. Kita akan sambung di video yang selanjutnya. Baik.
Terima kasih Mas Rohim, selamat siang. Selamat siang. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.